Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang maha sempurna dalam balutan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Rabb yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kita mengagungkannya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, serta mensyukuri semua nikmat-nikmat, kemudahan hidayah dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam mengikuti semua petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak orang tersebut adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau dan juga orang yang ditunggu dalam telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari yang kita harapkan keberkahan, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Dan kita mengharapkan keberkahan itu, dan keberkahan adalah banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan talabul ilmi, mencari ilmu. Kita bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah langkah kaki yang menuju kepada ilmu tersebut, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia melangkahkan kakinya menuju kepada ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pagi hari ini adalah kita mencoba untuk menjadikan lelah atau capek kita menjadi lillah. Setiap kita pasti merasakan capek ataupun lelah. Tidak ada manusia yang tidak capek dan lelah dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi masalahnya, ada orang-orang yang setelah mereka capek, lelah, tetapi berujung dengan bahagia, baik itu kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan juga ada orang yang setelah capek dan lelahnya dia tidak menghadirkan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Padahal sama-sama capek. Kadang kita melihat, jangan berpikir bahwa amalan yang sama, rasa lelah yang sama, 24 jam yang sama orang miliki,
Jangan samakan bahwa setiap orang itu pahalanya itu apakah akan sama atau berbeda. Tentu pahalanya akan berbeda. Bahkan ketika kita sholat berjamaah pun juga, ketika kita berjamaah sholat subuh misalnya, maka belum tentu pahalanya orang sama. Ada orang yang mendapatkan mungkin ya, kita bahasakan satu karung pahala, ada yang dua karung pahala, ada yang mungkin hanya sebatas satu plastik pahala, ada mungkin yang dia tidak mendapatkan pahala sama sekali disebabkan karena niatnya yang salah dan juga mungkin tata cara pengerjaan ibadah tersebut yang salah. Maka rasa lelah dan capek yang kita miliki pun juga sama. Seorang suami yang capek bekerja mencari nafkah, ternyata ada mereka-mereka yang setelah capeknya itu bahagia, ada yang tidak bahagia. Dan jawabannya, kenapa ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia? Jawabannya adalah yang mereka yang bahagia, capeknya mereka jadikan lillah. Yang tidak bahagia, maka capek dan lelahnya tidak mereka jadikan lillahi ta'ala. Dan salah satu contoh real seseorang yang capeknya lillah, siapa? Siapa Bapak Ibu? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau lihat ataupun baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba dibaca. Salah satu ilmu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ketika beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah, yajibu alaina ta'allum arba'a masail." Wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui 4 hal: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ilmu itu apa? Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Dan ketika dalam poin yang ilmu yang nomor 2, ilmu mengenal Nabi, bagaimana cara kita mengenal Nabi? Tentu kita mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang tujuannya apa? Supaya si pembaca semakin cinta terhadap Nabi dan semakin taat dalam mengikuti semua petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apa gunanya mengenal sejarah beliau akan tetapi tidak menghadirkan keimanan dan ketaatan di atas manhaj Nabi SAW gitu? Maka coba kalau kita lihat sisi kehidupan Nabi SAW ya, dari sisi sosial misalnya. Beliau seorang suami yang harus mendidik dan membina, bermuamalah dengan istri-istrinya dengan cara yang baik. Kadang kita seorang suami yang hanya memiliki satu istri saja, coba bayangkan kita punya satu istri, bagaimana sabarnya, harus sabar dalam mendidik istri kita itu. Perjuangannya kan berat ya. Dengan apalagi kan seorang wanita diberikan sifat dan karakter. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Bahwa saya pernah survei terhadap neraka, ternyata kebanyakan penduduk neraka itu apa? Wanita. Kenapa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena wanita itu mereka banyak yang tidak berterima kasih kepada suami dan banyak yang menggugurkan kebaikan-kebaikan. Istilahnya, ketika seorang suami melakukan kebaikan sepanjang hidupnya, ternyata dia melakukan satu kesalahan, maka perempuan itu akan mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik kepada saya. Fokusnya hanya di kesalahan yang dimiliki itu. Maka itulah seorang wanita. Dan kita dalam mendidik seorang istri yang memang fitrahnya seperti itu membutuhkan kesabaran yang ekstra, kesabaran yang luar biasa. Ya mungkin berbeda dengan wanita-wanita yang mengaji, yang berusaha untuk mengikis fitrahnya seperti itu, dia berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suaminya. Maka Nabi SAW, coba bayangkan beliau harus mendidik dan membina istri-istrinya dengan karakter-karakternya yang berbeda-beda. Aisyah dengan karakternya yang seperti itu, Hafsah, Ummu Salamah, kemudian juga Zainab bintu Jahash. Ya kita dapatkan dalam riwayat dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah, gilirannya Aisyah, tiba-tiba ada
sahabat yang datang membawakan makanan, ketika disampaikan makanan dari siapa? Sahabat mengatakan makanan dari Zainab bintu Jahash, maka Aisyah marah ketika itu, dibanting, dijatuhkan makanan tersebut. Maka Nabi melihat itu kecemburuan yang ada. Kemudian juga ketika Hafsah mengata-ngatai Safiyah bintu Huyai dengan mengatakan wahai anak ataupun wahai perempuan dari keturunan Yahudi gitu. Maka Safiyah menangis ketika dipanggil seperti itu. Maka Safiyah pun ketika menangis ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa, maka beliau mengatakan saya dipanggil anak perempuan Yahudi oleh Hafsah. Maka Nabi mengatakan harusnya engkau bisa bangga karena ayahmu itu engkau keturunan dari Nabi Harun alaihissalam dan pamanmu adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi di sisi lain Nabi pun mendatangi Hafsah dan menasihati Hafsah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan istilahnya Hafsah ini kan pernah ditalak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya istri yang pernah ditalak Nabi adalah Hafsah. Tetapi malaikat Jibril datang kepada Nabi dan memerintahkan untuk rujuk dengan Hafsah karena Hafsah adalah seorang wanita yang rajin melaksanakan puasa-puasa sunnah dan juga salat malam. Artinya apa? Ini hanya baru sedikit peristiwa-peristiwa di rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendidik mereka dengan cara yang baik sehingga mereka menjadi ummahatul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Tapi intinya, coba bayangkan aja, Nabi capek tidak dalam mengurusi mereka? Ya, capek gitu kan. Kemudian di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang apa? Kepala negara, seorang presiden yang ngurusin rakyatnya. Emang capek nggak capek presiden? Capek, Pak. Seorang apa? Guru bagi murid-muridnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya 8 murid inti dalam urusan qiraah bacaannya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang selalu mengikuti beliau, Abu Hurairah, Nabi pergi kemana-mana diikuti Abu Hurairah, dilihat Abu Hurairah, kemudian didengarkan ucapan-ucapannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang jenderal dalam perang yang ketika di perang Uhud beliau babak belur, kena pukul, kemudian berdarah, giginya goyang dan sebagainya. Kan kalau kita lihat secara sosial, emang Rasulullah nggak capek, Pak? Capek beliau. Kalau dibandingkan kita ini sebagai sebatas seorang apa? Suami, ayah bagi anak-anak kita, kemudian juga seorang pegawai di salah satu instansi misalnya, dibandingkan dengan Nabi, maka lebih berat siapa coba tugasnya? Nabi Muhammad SAW. Cuman luar biasanya datang riwayat kepada kita ketika di malam hari Nabi SAW ngapain, Mbak? Malam hari ngapain? Sholat. Aisyah mengatakan Nabi SAW ketika sholat malam tidak lebih dari berapa rakaat? 11 rakaat. Tetapi yang 11 rakaat tersebut membuat kaki Nabi kenapa? Bengkak. Kenapa bisa bengkak 11 rakaat? Panjangnya bacaan salat beliau. Istilahnya apa? Kok bisa Anda ya Rasulullah siang harinya capek, kok malam harinya bisa Anda bermunajat hebat seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kan siang harinya capek, malam istirahatlah sudahlah. Tapi ternyata siang harinya capek penuh dengan tantangan, malam harinya beliau bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam kitab apa? Kitab Riyadhus Shalihin ya, kitab hadis riwayat Muslim, cerita tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab al-mujahadah, dalam bab bersungguh-sungguh dalam beribadah. Setiap orang punya gaya dan stylenya masing-masing dalam beribadah. Tidak harus sama, Pak. Kita pun kalau ingin mendekati sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, kayaknya susah mendekati bagaimana tata cara ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena beliau adalah makhluk ataupun juga seorang hamba yang sempurna. Maka lihat Hudzaifah bin Al-Yaman bercerita, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Saya pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pelajarannya apa? Salat malam ya, Pak. Salat malam itu kan ada qiyamul lail, ada tahajud ya. Para ulama kadang membedakan antara qiyamul lail dengan tahajud. Ada dari mereka yang mengatakan bahwa
Qiyamul lail itu adalah menghidupkan malam ya. Kan bahasanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Maka qiyamul lail ini lebih umum. Dan qiyamul lail ini biasanya dilakukan sebelum orang tidur. Maka salat tarawih pun juga disebut dengan qiyamul lail. Makanya kan Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan malam Ramadan karena iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosa-dosanya. Maka tarawih disebut dengan qiyamul lail. Tetapi ketika ada seseorang dia tidur terlebih dahulu kemudian bangun, maka disebut dengan salat tahajud ya. Maka baik itu qiyamul lail ataupun tahajud boleh dilaksanakan secara berjamaah dan hadisnya banyak. Hadis Ibnu Abbas yang ketika Nabi SAW salat malam, maka Ibnu Abbas pun masuk ke dalam saf. Ternyata Ibnu Abbas masuknya di kiri kan, sehingga Nabi SAW pun memutar Ibnu Abbas ke arah kanan, karena ketika imam dan makmumnya sendirian, maka posisinya harus di sebelah kanan sejajar dengan imam gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan Nabi tidak merutinkan sholat berjamaah ketika tahajud di malam hari. Artinya dilaksanakan sekali-kali boleh, tapi kalau dirutinkan sebaiknya dihindari. Nah, maka Hudzaifah pun mengatakan, aku pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Dan Nabi SAW ketika di rakaat pertamanya beliau bercerita faftatahal baqarata, maka beliau membuka sholatnya rakaat pertamanya dengan apa? Surat Al-Baqarah. Kemudian faqultu yarka'u indal mi'ah, maka Hudzaifah mengatakan dalam hatinya bergumam, kayaknya Nabi SAW akan ruku di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 itu masih juz 1. Ternyata setelah melewati ayat yang ke-100, Nabi SAW melanjutkan ayat tersebut sampai selesai Al-Baqarah, Pak. Dan Hudzaifah mengatakan apa? Faqara'aha mutarassilan, dan Nabi SAW bacanya itu pelan-pelan. Coba Al-Baqarah, kalau kita baca Al-Baqarah sekali duduk, kira-kira berapa jam itu? Mungkin ada orang yang bisa baca satu juz itu bisa 3/4 jam mungkin ya. Maka kalau misalnya Al-Baqarah ya mungkin sejam setengah atau sejam 2 jam kalau bacaannya. Kan Hudzaifah mengatakan apa? Faqara'aha mutarassilan, bacanya pelan-pelan. Ya, kalau misalnya baca orang alif lam mim dzalikal kitabul la raib, itu kan bacanya cepat-cepat ya. Kalau ini dzalikal kitabul la raiba fi, gimana selesainya? Kalau di sini di Masjid Al-Muhajirin ini ada imam baca Al-Baqarah, kira-kira ketika ke belakang dia lihat pada kemana jamaah? Kabur mungkin. Dan memang nggak boleh ya. Artinya seorang imam dalam sholat wajib harus melihat keadaan makmumnya. Kan dulu pernah saya singgung dan ceritakan tentang sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal yang mengimami sholat isya pakai Al-Baqarah. Kan ketika itu ada kasus, maka Nabi memanggil Mu'adz bin Jabal dan Nabi mengatakan, afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau orang yang suka bikin gara-gara wahai Mu'adz, memberikan fitnah kepada masyarakat? Maka nggak boleh seperti itu mengimami masyarakat. Maka bacalah surat apa? Asy-Syams, Al-Lail, kemudian apa lagi? Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, dan yang semisalnya. Itulah yang dianjurkan Nabi SAW. Tapi kalau sholat sendiri kan Nabi bebas kan? Sholat sendiri istilahnya apa? Sholat sunnah. Ketika itu Nabi sholat sunnah, Hudzaifah masuk gitu kan? Maka Nabi baca Al-Baqarah. Kemudian setelah selesai Al-Baqarah, ternyata rukunya juga panjang. Kemudian sujudnya juga panjang. Rakaat kedua bacanya apa? An-Nisa. Maka itulah salat malamnya Nabi SAW. Makanya sampai kaki beliau itu bengkak. Kenapa? Karena lamanya berdiri dalam melaksanakan salat. Cuman pelajarannya apa? Kita nggak mungkin bisa mengikuti gaya Nabi SAW. Di saat hafalan kita juga yang terbatas, nggak bisa Al-Baqarah kita hafal semuanya. Kemudian pelajarannya apa? Pelajarannya kok bisa ya
Nabi SAW yang di siang harinya capek, kok malam harinya bisa beribadah seperti itu? Maka jawabannya apa? Karena Nabi menjadikan rasa capeknya beliau dunia ini, lelahnya apapun kegiatan beliau, beliau ikhlaskan karena Allah, sehingga mudah mengamalkannya bagi orang-orang yang lelahnya menjadi lillahi ta'ala, Pak. Manusia tidak ada yang tidak capek, Pak. Semuanya capek. Pak, kita pun merasakan itu. Dan Allah pun sudah menjamin itu. Apa? Surat Al-Balad ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Kadang anak-anak kalau baca Al-Qur'an atau saya sering apa? Bantuin anak-anak murojaah ya. Baik itu anak-anak privat ataupun anak sendiri gitu. Ketika mereka baca ayat itu kadang suka nyambung ke ayat-ayat yang lain karena miripnya ayat itu, Pak. Paling sering tuh apa tuh? At-takatsur tuh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kemana itu nyambungnya gitu kan? Itu nyambungnya kemana, Pak? An-Nahl, karena ayatnya mirip gitu. Ini juga sama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau nggak fokus seperti itu. Hafalan semakin banyak kita punya hafalan, kadang suka talabus namanya, artinya suka bahasa Sunda itu pabaliut sih Pak, apa tuh bahasanya itu. Jadi bikin bingung aja karena banyaknya ayat yang mirip kalau kita nggak fokus dalam membaca Quran. Juz 30 juga banyak itu ayat-ayat mirip. Seperti misalnya innal abrara lafi na'im. Ada yang wa innal fujjara lafi jahim, ada yang innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Itu macam-macam seperti itu, Pak. Maka tantangannya ya anak-anak seperti itu, Pak. Apalagi di zaman kita anak-anak SD kadang targetan sekolahnya 4 juz gitu kan, dan dipaksa itu. Harusnya setiap anak itu pertama baguskan dulu tilawahnya baguskan. Setelah tilawahnya bagus, maka menghafal itu mudah dan bisa dia mandiri murojaahnya. Kalau anak tahsinnya atau tilawahnya masih belum bagus, masih acak-acakan, gimana dia ketika murojaah? Apalagi ketika hafalan itu salah sekali, ngerubahnya itu susah luar biasa, Pak. Ya. Ketika misalnya surat Al-Mulk misalnya, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Khashi'an wa huwa hasir. Ini salah ini. Kan harusnya kha sin hamzah. Khasi'an wa huwa hasir. Tapi mereka jadikan kha shin ain gitu. Ketika sudah mengakar seperti itu, dirubahnya itu susah itu, Pak. Jangan kan itu, misalnya yang pendek aja, inna a'tainakal kautsar fasolli, itu ada orang yang panjang di sini. Ketika dirubah, jangan seperti itu, fasolli li rabbika wanhar, itu berubahnya itu nggak gampang itu, karena sudah terpancap di sini, udah tertancap kuat di sini. Ketika ada perubahan sedikit, perubahan nada, perubahan panjang pendek, itu bisa merubah hafalannya, bisa bingung dia orang. Kadang ada orang juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan salah ya, du'nya itu panjang. Ketika dirubah iyyaka na'budu wa iyyaka, kadang lupa Al-Fatihahnya itu dia. Karena beda, makanya harus benar, minimalnya panjang pendeknya harus benar. Adapun ketika mungkin makhrajnya kurang tepat, bisa di-upgrade terus, Pak. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan manusia itu susah payah. Susah payah itu capek, manusia itu capek. Allah sudah menjamin itu, tidak ada manusia yang tidak capek. Dan Allah mengatakan apa? Manusia. Manusia itu siapa? Ya kita. Orang kaya capek, orang miskin capek, orang baik capek enggak? Capek, Pak. Di saat orang yang taat kepada Allah bangun ketika waktu subuh, dia bangun. Dia harus memaksakan dirinya bangun di saat masih ngantuk, mata masih
susah dibukanya, capek dia melawan itu. Di saat orang-orang lain masih nyaman dengan kasur mereka, masih nyaman dengan bantal mereka. Orang baik capek, melakukan ketaatan itu capek. Orang pergi haji emang nggak capek, Pak? Capek. Di saat di musim panas kemudian berkumpul dengan ratus ribu orang di sana, kemudian antri toilet sampai berjam-jam, kemudian juga apalagi tidur harus berdempet-dempetan, capek. Orang baik capek. Kemudian orang jahat capek nggak? Emang maling nggak capek, Pak? Capek maling malam hari, jam kerjanya malam dia. Capek dia. Kemudian pencopet capek tidak? Capek dia harus berusaha untuk copetnya handal supaya nggak kepergok orang, nggak ketangkap orang. Ya pencopet kalau ketangkap babak belur dia. Koruptor capek nggak? Capek juga dia, harus hati-hati, kemudian juga harus pintar perpindahan uangnya, pencucian uangnya harus pintar. Dia berpikir dia capek dia. Tapi ketika ketangkap, kalau pencopet babak belur, kalau koruptor gimana? Nah, itulah. Ini cuma bisa seperti ini. Itulah kehidupan kita, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami jadikan manusia mereka itu capek lelah. Di sini ada tafsiran dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa seorang hamba itu capeknya dari kapan? Dari mulai lahir seorang hamba itu sudah mengalami capek dan kepayahan. Ketika dilahirkan dia berjuang, mungkin kita nggak merasakan, memori kita nggak merasakan, tapi tubuh bayi ketika itu merasakan. Mereka berjuang ketika dilahirkan, kemudian juga mereka belajar berjalan. Ketika belajar berjalan jatuh, kejedot, belajar merangkak, capek, tumbuh gigi, panas, sakit, capek. Itulah manusia. Makanya ada kisah seorang anak muda datang dari Iran, dari Khurasan menuju Baghdad, menuju Irak. Pemuda tersebut datang ingin bertemu dengan seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Maka anak muda ini mengatakan, "Ya Aba Abdillah," karena Imam Ahmad ini punya gelar ataupun kunyah Aba Abdillah, karena anaknya juga seorang ulama namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, anak muda tersebut mengatakan apa? "Ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, qasadtuka min Khurasan." Saya datang dari jauh dari Khurasan, dari Iran. "As'aluka an mas'alatin," bertanya kepadamu tentang satu permasalahan. "Mata yajidul abdu ta'mar rohah." Kapan sih wahai imam seorang hamba merasakan istirahat yang sesungguhnya dari kehidupan dunia yang capek dan lelah ini? Maka apa jawaban beliau, Pak? Orang mungkin mengatakan ketika meninggal dunia, apalagi bahasa Inggris ya, rest in peace gitu kan. Semoga istirahat dengan damai. Kata siapa? Emang orang ketika mati akhir dari segala sesuatu, Pak? Enggak, ada fitnah yang banyak menantinya setelah kematian. Maka maka para sahabat, ada sahabat yang mengatakan, Said Al-Khudri kalau tidak salah, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Siapa yang dia meninggal dunia, maka sejatinya telah ditegakkan kiamat untuknya. Gitu. Jadi kan ada orang yang bertemu dengan kiamat langsung, ada orang yang nggak bertemu dengan kiamat langsung tapi meninggal dunia, tetapi meninggal dunianya dia itu adalah kiamatnya dia, karena setelah itu dia akan mendapatkan apa? Fitnah-fitnah di dalam kubur sampai nanti pada hari kiamat gitu kan. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Dari pertanyaan anak muda tadi, kapan seseorang hamba merasakan istirahat yang sesungguhnya? Maka beliau mengatakan apa? Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah. Ketika kakinya melangkah ke dalam surga, itulah istirahat yang sesungguhnya dari semua keletihan, capek dan penat yang dimiliki oleh seorang manusia, Pak. Maka coba lihat ya, kita ya dari lahir tadi kan kita sebutkan seperti yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, dari lahir kita capek, menjadi balita capek nggak, Pak? Ya mungkin kita ngelihatnya nggak capek, tapi kan mereka tuh fisiknya capek gitu. Mereka anak-anak balita zaman sekarang ya, ya anak-anak TK ya, siapa yang
kadang profesor yang handal, kadang seorang profesor yang pintar dalam satu bidang ilmu, suruh ngajar anak TK bisa nggak dia? Tidak bisa, punya skillnya masing-masing. Anak TK diajari loncat-loncat, lari sini, disuruh duduk sebentar, udah mulai goyang-goyang duduknya, dia bangkit lagi gangguin orang. Itu nggak bisa seperti itu. Mereka seperti itu aktif, Pak. Capek mereka dengan aktivitas mereka. Selanjutnya menjadi anak SD. Anak SD capek nggak? Lihat zaman sekarang ya, anak SD ya, berangkat bareng sama bapaknya, pagi-pagi berangkat, pulang jam berapa? Jam 3, kadang jam 2, kadang ada yang jam 4 karena macetnya ibu kota misalnya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Dia les lagi, maghribnya dia murojaah sampai malam lagi, tidur lagi, besoknya ngapain lagi? Sekolah lagi. Seperti itu yang terjadi sekarang. Kemudian setelah itu SMP, pelajaran matematika semakin sulit, ada mungkin tambahan pelajaran fisika yang lain sebagainya, semakin sulit dia hadapi kehidupan, gitu kan. Kemudian SMA ternyata pelajarannya luar biasa, ada pelajaran tambahan, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahkan di sekolah negeri bahasa Jepangnya, bahasa Jermannya. Pusing dia belajar seperti itu. Kemudian setelah itu SMA masuk universitas, memang nggak capek Pak, nyiapin berkas, bersaing dengan ribuan orang untuk masuk di universitas yang diinginkan. Kadang pilihan pertama gagal, pilihan kedua gagal, ketiga bingung yang selanjutnya. Kadang keterima di pilihan pertama universitas yang diinginkan, setelah itu apa? Capek nggak dia? Capek, ketemu dosen yang galak, yang tugasnya banyak dan sebagainya, stres dia Pak. Banyak kegiatan gitu kan. Setelah lulus kuliah, capek nggak dia? Cari kerja, bersaing dengan jutaan orang untuk mencari kerja. Lihat bagaimana kadang kita suka mengeluh dengan pekerjaan kita. Kalau kita lihat ada orang-orang yang antri panjang untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah itu apa yang terjadi? Nikah ngurusin seorang istri, capek enggak? Capek ngurusin istri. Awal nikah doang sebulan 2 bulan, seakan dunia milik berdua. Setelah itu mah banyak tantangannya. Setelah punya istri apa yang terjadi? Anak capek ngurusin anak. Kadang kita harus berjuang, kadang harus nyekolahin anak di sekolah, kadang sekolah Islam, kadang mahal-mahal lah itunya, uang masuknya, SPP-nya mahal-mahal gitu kan. Capek masukin anak ke kuliahan, harus pinjam duit sana, capek kita bayarin hutangnya, capek. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Setelah anak-anak sudah dewasa, nikah mereka, apa yang terjadi? Masa tua, setelah tua capek nggak? Capek ngurusin cucu kadang gitu kan. Sudah tua juga capek ngurusin cucu. Di saat fisik sudah nggak sekuat anak muda lagi, ke masjid penuh dengan perjuangan. Dahulu kita lari kencang, kita pegang sesuatu kuat. Sekarang kadang pegang gelas juga gemetar, kaki kita gemetar, capek. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya tadi kapan istirahat seseorang hamba dari rasa capek yang dimilikinya, beliau mengatakan tidak ada istirahat bagi seseorang kecuali apa? Ketika dia sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya kita ini pasti capek dengan semua apa yang kita miliki dari kehidupan dunia ini. Akan tetapi mari jadikan capek-capeknya kita itu menjadi sesuatu yang bahagia. Lillah, kita menjalaninya itu lillah, bahagia dunia dan akhirat. Maka cara untuk bisa menjadikan capek kita itu bahagia, minimalnya ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, capeknya, orang kan capek macam-macam ya. Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta, pekerjaan kalian macam-macam, kesibukan kalian macam-macam. Maka pertama, capek dan lelahnya kita harus disebabkan karena kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kebaikan secara fitrah manusia, baik ketaatan secara dalil. Ya. Maka kita kan secara fitrah paham ya, mana yang namanya baik. Ya baik itu ketika misalnya ada orang tua ngangkatin sesuatu yang berat-berat misalnya, secara fitrah kan, kita bicara secara fitrah, maka dia bantuin, dia pikul. Emang memikul itu nggak capek, tapi dia bantu orang tersebut, maka membantu orang lain adalah kebaikan. Harusnya setelah capeknya dia membantu orang tersebut, harusnya menghadirkan kebahagiaan, harusnya gitu. Nah konsep dasarnya
capeknya harus disebabkan karena kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami capek nggak Pak? Nah, itu capek, jelas capek ya. Tetapi capeknya suami ketika suami mencari nafkah itu kebaikan bukan, ketaatan bukan, kebaikan dan ketaatan. Apalagi kan Nabi SAW mengatakan apa? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar engkau infakkan fi sabilillah. 1 dinar engkau berikan kepada miskin. 1 dinar engkau berikan kepada raqabah, kepada orang untuk membebaskan diri, membebaskan budak. Kemudian 1 dinar engkau berikan kepada keluargamu sebagai nafkah mereka. Maka yang paling besar pahalanya yang mana? 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu sebagai nafkah mereka, sebagai makan mereka, biaya mungkin yang masih ngontrak sebagai uang kontrakan untuk kehidupan keluarga, SPP anak-anak, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka ketika seorang suami mencari nafkah yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan itu, maka sejatinya dia sedang dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga seharusnya setelah capeknya dia bekerja, harusnya dia bahagia. Karena syarat yang pertama, seorang yang capeknya bisa bahagia adalah capeknya disebabkan karena kebaikan dan ketaatan. Kemudian misalnya tadi Pak, pergi haji capek nggak? Capek. Tapi kan pergi haji kan capeknya karena ketaatan. Harusnya membuat orang bahagia. Kemudian misalnya jadi panitia kurban. Panitia kurban emang nggak capek Pak? Capek. Maka saya sering nasihatkan, amanah, karena tujuan Anda menjadi panitia itu kembali kepada niat masing-masing. Kalau Anda menjadi panitia kurban tujuannya ingin dapat 2 besek misalnya, di saat masyarakat 1 besek, ya itulah yang Anda dapat, seperti itu niatnya. Tapi kalau tujuannya karena memang ikhlas karena Allah, amanah di sana gitu kan. Kemudian juga ingin membantu orang, maka pahalanya di sana. Kembali kepada niat kita masing-masing. Maka menjadi panitia kurban capek, panitia pengajian capek, maka seharusnya ini bisa menghadirkan kebahagiaan. Karena tadi syarat yang pertamanya, capeknya disebabkan karena kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika capeknya dan lelahnya seseorang bukan disebabkan karena kebaikan dan ketaatan, maka tidak akan menghadirkan kebahagiaan kepadanya. Kita mungkin dulu pernah dengar ya, ada kisah gitu. Kisah apa? Raja pop dunia ya. Orangnya kita hafal. Matinya kenapa dia? Apa Pak? Overdosis dia. Bukan narkoba, overdosis dari obat tidur. Overdosisnya seperti itu. Dia dikasih obat tidur dosis ringan, nggak mempan. Obat tidur dosis tinggi, udah keseringan, akhirnya overdosis di sana. Dan akhirnya mati disebabkan. Kenapa? Duit banyak dia ya. Followers di mana-mana. Pergi kemana-mana dibentangkan karpet merah. Orang mengeluk-ngelukkan dia. Oh, dipuja-puja, dipuji-puji, diidolakan dia. Tapi kok kenapa nggak bisa tidur ya? Kenapa Pak? Orang muslimah luar biasa, tidurnya luar biasa. Khatib naik mimbar aja tuh udah pada ngantuk mereka. Gitu. Tapi itu orang duitnya banyak kok nggak bisa tidur. Kok bisa sampai seperti itu? Kenapa? Karena capeknya dia, lelahnya dia karena nyanyi-nyanyi untuk menghibur orang yang tujuannya bukan untuk membahagiakan orang. Dan menyanyi dengan hiburan seperti itu bukan kebaikan, bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya nggak bahagia gitu kan. Maka matinya pun seperti itu. Maka lihat juga anak-anak muda di zaman sekarang apa? Mereka sekarang sedang gandrung dengan K-popnya ya, Koreanya, segala yang berbau Korea, band-bandnya, opah-opahnya, drama-drama lain sebagainya. Coba mereka pikir, lihat para aktor-aktornya, artis-artisnya, banyak yang mati karena apa?
Kenapa harus bunuh diri? Tadi kan duit banyak, gitu kan? Rumah besar, gitu kan? Filmnya di mana-mana dia. Tapi kenapa kok bisa bunuh diri seperti itu? Karena hidupnya tidak bahagia. Hatinya nggak memiliki kebahagiaan sama sekali. Maka jangan tertipu dengan kebahagiaan semu yang mereka tampakkan, senyum di media sosial. Ustaz, ada orang bermaksiat kayaknya bahagia tuh, orang-orang yang ke diskotik jingkrak kanan jingkrak kiri, senyum sana senyum. Apakah bahagia seperti itu? Enggak, Pak. Karena Allah mengatakan apa? Surat Thaha ayat 124, Allah berfirman apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang dia berpaling dari peringatanku, dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, Pak. Kehidupan yang tidak bahagia, gitu kan? Maka kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan jabatan dan lain sebagainya. Kalaupun orang mengatakan, kata siapa nggak bisa bikin bahagia? Sini duit ente sama aneh aja, gitu. Aneh buktiin bahwa duit bisa membuat orang bahagia, gitu kan? Ya duit ada, tapi kalau nggak menjadi orang baik dan menjadi orang yang taat, nggak akan bahagia. Itu banyak orang-orang duitnya banyak seperti tadi contoh-contohnya. Duitnya banyak tetapi mereka tidak bahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka melawan hati nuraninya. Mereka paham perbuatan ini salah, nurani mereka mengatakan perbuatan ini salah, keliru, tetapi mereka melawan nuraninya, gak akan bahagia mereka. Maka lihat juga kisah tentang siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Beliau mengatakan apa? Beliau kan seorang ulama yang banyak mengarang kitab yang berhubungan dengan kebahagiaan dan hati, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan apa? Kami para murid daripada apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir adalah murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa Ibnu Qayyim mengatakan apa? Kami ketika memiliki kesulitan hidup, ya, sedang capek-capeknya, gitu kan, maka kami ingin minta nasihat kepada siapa? Ibnu Taimiyah. Jangankan kita minta nasihat, ketemu saja dengan beliau, melihat wajahnya, seakan-akan beban hidup kami itu hilang semuanya. Itu kata Ibnu Qayyim, Pak. Dan kita paham, ya, kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, kita paham tidak ada orang yang paling berat cobaan dan rintangannya kecuali Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa? Kehidupannya sulit, ekonominya sulit beliau. Tidak seperti orang-orang kaya, kebutuhannya mewah, kebutuhannya terpenuhi, tercukupi. Ibnu Taimiyah itu kehidupan dunianya itu sulit. Artinya apa? Ya, banyak kesusahannya lah. Di samping itu, musuh-musuh dakwah beliau banyak sehingga beliau dipenjara. Harusnya kan apa? Sedih, sempit hidupnya. Tetapi lihat bagaimana luasnya kebahagiaan yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka sampai beliau mengatakan apa? Madza fa'ala a'da'u bi? Apa sih yang mau dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Silakan, boleh. Al jannatu fi sadri, surga ada di dadaku. Membuat beliau itu lapang dan tenang seperti itu. Makanya ada sampai perkataan para ulama mengatakan apa? Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi la jalladuna alaihi bisuyuf. Jika seandainya raja-raja dan anak-anak raja mereka mengetahui apa kebahagiaan yang ada dalam hati orang yang beriman, maka mungkin mereka akan mencoba untuk membongkar, untuk menyayat-nyayat, untuk melihat isi dada seorang mukmin. Kok mereka bisa bahagia dalam menjalani kehidupan? Kenapa seperti itu? Karena mereka capek dan lelahnya disebabkan karena kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan ukur capeknya kita, lelahnya kita. Saya yakin kita orang-orang baik, maka capeknya kita ada yang karena kerja, capeknya kita karena ada yang memang merawat orang tua yang mungkin sudah sepuh, capeknya kita disebabkan karena kita mengurusi anak-anak, kita capek dari pagi, kadang istri itu 24 jam kerja terus, gitu kan, melayani suami, ngurusi anak-anak, semua capek-capek yang dilakukan ini apakah kebaikan atau bukan? Kebaikan. Harusnya menghadirkan apa? Kebahagiaan.
Tapi harus ada syarat yang kedua. Apa itu? Kebaikannya, ketaatannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ikhlas, enggak akan bahagia. Makanya tadi Ustaz, ada banyak orang-orang yang cari duit, cari kerja tapi kayaknya enggak bahagia hidupnya. Karena itu, karena enggak ikhlas dia menjalaninya. Contoh misalnya gini, Pak. Infak kebaikan atau bukan? Kebaikan ya. Sedekah kebaikan, infak kebaikan. Ada orang kaya ingin infak, kasih kepada orang miskin. Tapi kadang mohon maaf ya, Nabi mengatakan bahwa kebanyakan penduduk surga itu orang miskin ya. Karena kenapa? Mereka dalam keadaan sulit lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kaya kadang cenderung melampaui batas karena merasa punya dunia dia. Gitu. Tapi kadang orang miskin di zaman sekarang ya, sudah hidupnya miskin, pemulung sampah, kadang nggak punya rumah, tinggal di tanah-tanah pemerintah kadang misalnya. Kemudian sholat enggak, omongan kasar, gaul, narkoba, kadang-kadang seperti itu ya ngerinya. Sudah susah dunia, susah juga akhiratnya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Kadang mungkin ada orang kaya nih, ngasih kepada orang miskin yang tadi tidak berpendidikan dengan gestur tubuhnya, dengan ucapannya. Ketika orang kaya ini dia ngasih, ini ada rezeki, ada sedikit untuk Anda. Misalnya orang miskin ini pun ngambil dengan ketus, terus diambil sama dia ketus, nggak bilang terima kasih, nggak apa, dia pun berlalu. Ada karakter orang yang seperti itulah. Kemudian sudah terjadi infak selesai. Besoknya datang lagi tuh orang miskin itu. Orang kayanya mungkin mengatakan apa? Ente yang kemarin aneh kasih, yang aneh kasih nggak salam, nggak kalam, nggak apapun, langsung berpaling seperti itu. Minta sekarang nggak akan saya kasih. Orang yang seperti ini ikhlas enggak? Ikhlas nggak orang yang seperti ini? Enggak, karena Allah mengatakan apa? Surat Al-Insan ayat 9. Allah berfirman apa di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri kalian makan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan feedback itu ataupun tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Itu orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak datang dengan niat yang baik ke tetangga bawa rantang, kasih ke tetangga rantang isinya rendang, makanan, bapak pulang kampung misalnya. Kemudian rantang pun balik dianterin sama anak tetangga. Ketika dibuka misalnya, apa yang terjadi? Rantangnya masih kotor, nggak dicuci, ngomel-ngomel, tetangga ini nggak dikasih, nggak dicuci. Cuci dulu apa gitu kan? Kira-kira ya ikhlas atau enggak? Atau misalnya rantangnya bersih, tapi ketika dibuka, lah kok kosong? Harusnya ada dodol atau apa, ini kan dia pun juga pulang dari tempat mana gitu, kok kosong seperti ini. Nah orang yang seperti ini enggak ikhlas dia karena Allah Subhanahu enggak akan bahagia dia dalam menjalani kehidupan itu. Maka lihat dinamika lain ya Pak, dinamika yang lain. Seorang suami kerja dengan sistem aturan hari kerja. Suami kerja dari Senin sampai kapan? Jumat. Sabtu Ahad libur. Biasanya Sabtu Ahad suami pengennya di mana Pak? Di kamar, tidur, main HP, istirahat gitu kan. Kalau istri Senin Jumat di mana? Di rumah, ngurusin anak, nganterin anak, masak. Sabtu Ahad pengennya kemana Pak? Cocok gak? Ketemu gak? Ketemu gak? Gak ketemu. Tapi banyak suami-suami yang berkorban. Dia mengatakan apa? Apa sih? Saya kerja cari nafkah untuk apa? Untuk anak istri, untuk kebahagiaan dia. Sabtu Ahad mau kemana? Puncak meskipun macet-macet, ayo saya jabanin. Banyak suami yang berkorban seperti itu kan? Sekali-kali mungkin ya. Jadi nurutin keinginannya untuk pergi keluar. Ataupun juga mungkin ada seorang suami yang mengatakan apa? Gak bisa keluar Mbak. Bilang sama istrinya, saya gak bisa nganterin kau keluar hari ini, capek, pengen istirahat. Tapi istriku, hari ini engkau ratu. Dari pagi sampai sore engkau nggak usah ngapa-ngapain. Pagi ngepel, nyapu, biarkan saya ngepel dan nyapu. Anak mandi, biarkan saya yang mandiin.
Masak, enggak usah masak, Senin Jumat engkau capek, biar saya keluar beli makanan di luar untuk makan kita, gitu kan. Dia pun mencoba untuk membantu pekerjaan istrinya, nyuci piring biar saya dulu. Pokoknya hari ini kamu bahagia lah pokoknya. Ketika di malam hari, seorang suami misalnya pengen kebutuhan biologisnya dia, ibadah suami istri, dia pun mendekati istrinya untuk minta hubungan suami istri, ternyata istrinya mungkin lagi ada apa sebabnya dan ternyata ditolak, maka mungkin suami yang gak ikhlas dia mengatakan apa, nyesel saya bantuin engkau seharian ini, ternyata feedbackmu kepada saya seperti ini, gitu kan. Kalau dia ikhlas karena Allah, ada perasaan itu enggak, Pak? Cuman ya makanya, tapi kan apa, mengikhlaskan niat itu adalah sesuatu yang paling berat kan. Para ulama pun juga belajar, para ulama pun mereka belajar untuk selalu mengikhlaskan niat, memperbaharui niat lagi. Niat ketika itu lagi futur, mereka perbaharui lagi. Niat ketika itu lagi berubah niatnya, mereka perbaharui. Seperti itu memperbaharui niat kita. Maka nggak ada orang ketika dikasih kerjaan numpuk, misalnya di kantor kerjaan, tiba-tiba dikasih kerjaan sama bosnya, cep segini, dia mengatakan alhamdulillah. Tiba-tiba datang lagi numpuk lagi, cep, alhamdulillah. Numpuk lagi, alhamdulillah. Nggak ada yang seperti itu. Semua akan merasa sedih dan kecewa kadang ya. Tapi ketika dia bisa ikhlas, ini kerjaan saya ikhlas, dia akan berusaha untuk apa? Yang namanya ngeluh sebentar mengapa apa lah, Pak. Namanya manusia ngeluh sebentar nggak apa-apa, tidak menghilangkan keikhlasan. Tetapi ketika ngeluhnya dia itu membuat kewajiban yang harus dia lakukan tidak terpenuhi, maka ini nggak ikhlas namanya. Tapi kalau dia ngeluh karena sebatas manusiawi, dia mengeluh capek, maka itulah manusia kita. Gitu. Selama tidak meninggalkan kewajiban kita. Maka ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang bisa kita lakukan supaya apa? Supaya capek dan lelahnya kita bahagia adalah harus bisa ikhlas mengharapkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Seorang istri pun juga sama seperti itu. Ketika melayani suami, dari pagi nyiapin bajunya, kemudian nyiapin kopinya, makannya, ketika waktu pulang pun sama berkhidmah dengan baik. Kalau kita mengharapkan ridho daripada suami secara intinya di sana, bukan ridho Allah, maka kita nggak akan bahagia. Kadang ketika kita berbuat baik kepada suami, kadang kita sih pengennya berharapnya apa? Ketika suami pulang, kadang ngobrol banyak sama kita, kadang gitu, bercengkrama dengan kita. Ternyata setelah kita baik kepada suami pulang, datang cuman mandi, setelah itu tidur gitu kan. Kadang dia merasa sedih dengan itu. Artinya apa? Kalau dia memang berkhidmatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa bahagia, bisa ikhlas di sana. Meskipun ya kadang suami istri perlu ada ngobrol untuk apa? Untuk mencairkan suasana. Kemudian yang selanjutnya, ini di sini banyak sebetulnya, cuman nih kita lanjut aja langsung ke nomor yang ketiga. Ataupun syarat terakhir capeknya kita, lelahnya kita menjadi bahagia adalah capek yang ikhlas tersebut harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang paling penting. Karena kadang ada orang secara mungkin dia mengatakan ini bisa membuat saya bahagia, tetapi ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kebahagiaannya semu. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang memang sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada, maka salah satu wasiat beliau kepada para sahabat, bahkan beliau mengatakan apa? Ayuhan nas isma'u qawli, wahai manusia dengarkanlah ucapanku. La'alli la alqakum ba'da amikum hadha fi hadal mauqifi fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Nabi mengatakan apa? Boleh jadi tahun depan saya tidak bertemu dengan kalian lagi di tempat ini dalam momentum haji ini. Wallahu a'lam. Artinya apa? Mungkin saya meninggal dunia gitu. Maka Nabi mengatakan apa? Dengarkanlah wasiat-wasiatku, ujangan-ujanganku. Nabi mengatakan apa? Inni taraktu fikum amrayni. Saya tinggalkan kepada kalian dua hal. Yang ketika kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Carilah kebahagiaan itu dari Al-Quran dan hadis, karena Allah turunkan Al-Quran bukan untuk membuat kita susah. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 2,
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk membuat kalian susah, bukan. Al-Qur'an itu apa? Syifaun, obat untuk hati-hati manusia, untuk kebahagiaan manusia mutlak ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kadang gini, kita punya pemimpin tertinggi ya, presiden. Kemudian tingkat provinsi, gubernur, kecamatan, kabupaten, bupati, camat, kades, RT, RW gitu. Hadirnya para pemimpin tersebut kan memang untuk menjadi pemimpin ya, untuk menjadi seseorang yang mengatur kita, membuat regulasi-regulasi untuk apa? Kepentingan masyarakat, kebahagiaan, kestabilan, kedamaian masyarakat itu. Tapi coba lihat, kadang ketika terjadi pergantian presiden, pergantian gubernur, bupati, camat, kades dan sebagainya, apa yang terjadi, Pak? Selalu kadang ada revisi yang dilakukan dari keputusannya yang presiden yang terdahulunya. Direvisi lagi. Yang tadi mengatakan A, nggak cocok, ganti jadi B. Kurikulum pendidikan 2006 berganti kurtilas jenis apa dan sebagainya gitu kan. Karena sedang apa? Sedang mencari pola untuk pendidikan yang baik untuk masyarakat di negeri kita gitu kan. Gitu kan? Seperti itu. Tapi masalahnya coba kita lihat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an semenjak 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tersampaikan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Pernah enggak ada revisi Al-Qur'an gitu. Biasanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, oh ini ayat ini enggak cocok untuk kebahagiaan, dihilangkanlah. Apalagi di zaman beliau kan terjadi fitnah yang banyak kan. Ketika ada orang ingin mencoba menghilangkan zakat dari Islam kan. Beliau sebagai seorang pemimpin ketika itu kan berat di masanya. Transisi dari dari seorang nabi manusia sempurna kepada manusia biasa. Tentu kepercayaan masyarakat mungkin agak berbeda karena kan pemimpin sebelumnya kan nabi mulia sempurna. Sekarang pemimpinnya manusia. Disinilah peran Abu Bakar As-Siddiq, lihat. Ketika itu muncul banyak orang. Ada orang yang murtad kembali kepada agama sebelumnya, menyembah berhala. Ada yang beriman kepada nabi palsu. Ada orang yang masih muslim terang-terangan tetapi ingin mengurangi agama. Salah satu rukunnya dihilangkan. Saya nggak mau bayar zakat. Terang-terangan dia datang mendeklarasikan tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lihat. Apa yang terjadi? Enggak. Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka semuanya. Meskipun ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menasihati supaya sudahlah lembut dulu terhadap orang yang ngurangi agama, yang enggak bayar zakat masih muslim lah dia. Sudah jangan diurusi dulu. Yang kita urus ini yang murtad ini. Tapi Abu Bakar mengatakan enggak. Ketika mereka memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai zakat mereka dan mereka tidak kasih kepada saya sekarang, demi Allah saya akan perangi mereka sekarang. Ya, bagaimana keteguhan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Enggak boleh direvisi, enggak boleh. Al-Qur'an dikurangkan satu hukumnya enggak boleh. Gitu kan? Maka Al-Qur'an dan hadis semenjak keluar dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada revisi, tidak ada pengurangan. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan hadis bersumber dari Allah dan Allah Maha benar dan itulah kebahagiaan mutlak bagi umat manusia. Sehingga kembali lagi tadi kalau kita ingin capek dan lelah kitanya itu bahagia, maka pertama capek dan lelahnya kita harus karena kebaikan dan ketaatan, dan yang kedua harus ikhlas karena Allah, dan yang ketiga harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan capek-capeknya kita adalah capek yang menghadirkan kebahagiaan, bukan capek dunia tetapi akhirat juga capek, Pak. Sedih orang yang seperti itu ya. Kadang gini, kita punya anak, ngurusin anak capek nggak? Capek. Tapi kalau nggak berhasil mendidik mereka menjadi anak yang soleh, yang menjadi investasi akhirat, capeknya kita itu gagal, Pak. Sedih itu. Maka fokuslah. Mungkin orang bahagia anaknya punya gelar profesor, bahagia punya anak gelarnya MPD ataupun lain sebagainya. Tapi ketika anaknya nggak sholat meskipun gelarnya profesor, ketika anaknya jauh dari Allah meskipun gelarnya seperti itu, sedih nggak kita? Sedih, Pak.
Nabi mengatakan apa? Tahu tidak siapa yang mandul? Maka para sahabat mengatakan orang yang mandul adalah orang yang nggak punya anak. Tapi Nabi mengatakan apa? Orang yang mandul adalah orang yang anaknya banyak, tapi tidak ada satupun yang membimbingnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Capek kita dari kecil, kita timbang-timbang dia, istri kita capek nyusuin dia. Kadang setelah itu kita bingung cari biaya-biaya untuk dia. Kadang kita pun capek mengurusi dia dengan tingkah yang sebagainya. Tapi semua capek tersebut kalau ujung-ujungnya nggak ada satupun dari mereka membawa kita kepada surga, capeknya tidak maksimal, capeknya tidak memberikan hasil kepada kita. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Nah,